Jadi semua takdir, semua sisi, bahkan semua agama itu semua bisa untuk menuju ke ketuhanan yang Maha Esa, bisa untuk menuju Allah. Memang manusia sebelum iman ya harus kafir dulu, wajib kafir dulu. Kalau nggak pernah kafir ya nggak bisa dinamai orang iman. Yang selalu iman itu ya malaikat. Kalau manusia pasti wajib melalui kafir dulu, itu wajib. Itu sudah sifat pembawaan dari Allah. Masih bisa didengar? Monggo Mbah, ya Mbah. Kalau kita kembalikan ke Al-Quran, itu surat Isra. Surat Isra. Ada surat Isra. Surat Mi'raj itu enggak ada. Jadi apa? Mi'raj itu sudah ketujuan, sudah menempati ketuhanannya. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi di situ hanya asra, Isra. Maksud dari perjalanan Isra adalah angka 7 itu langit diri kita sendiri. Jadi perjalanan langit pertama yaitu nafsu 4. Nafsu amaro, nafsu lawama, nafsu sufia, nafsu mutmainah. Maksudnya apa? Nafsu amaro itu orang yang keakuan tinggi, penuh semangat menghadapi dunia. Itu wajib memang. Dan nafsu amarah itu dikasihkan Allah mulai dari kita kecil. Anak kecil, kalau miliknya direbut oleh temannya, pasti direbut. Ini loh milikku. Itu memang sudah ditanamkan oleh Allah dari kecil. Jadi, di situ memang harus manusia punya keakuan. Amarah itu lebih dominan memarahi pada diri sendiri. Misalnya di saat semangat kerja lalu gagal, itu kebanyakan kalau belum mengenal ketuhanan, itu yang dicacat, yang disalahkan dirinya sendiri. Kok saya bisa gagal gini ya? Itu memang sah, nggak apa-apa. Itu perjalanan pertama. Jadi nggak ada yang salah loh ya. Keakuan, terus cinta dunia itu sah. Ini proses membuka hati, Jadi proses membuka hati itu gitu. Jadi langit itu tidak ke atas tapi ke bawah. Panah iman itu ke bawah, tidak ke atas. Lalu turun lagi ke langit nomor 2. Nafsu lawamah. Nafsu yang nggak terima dengan kegagalan. Dan di situ, di saat ada kegagalan, di situ menyalahkan orang lain dan ingin persaingan. Kadangkala persaingan buruk dengan merusak atau apa. Jadi lawama itu dalam arti merusak, nafsu yang sifatnya ingin merusak, menghancurkan. Kalau manusia diberi nafsu itu oleh Allah, itu pun nggak salah, nggak dosa loh, nggak dosa. Makanya dibuka satu persatu langit jasadnya. Kalau sudah ketemu Gusti. Ini saya jelaskan biar Pak Dede lebih jelas. Langit yang kedua nafsu sufia. Sufia itu halus, tapi namanya nafsu. Mulut manis, tapi hati kurang ajar. Menyimpan dendam. Itu nafsu sufia. Apa salah itu? Enggak, itu Allah yang kasih.
Itu Allah yang kasih. Jadi luas itu. Nafsu itu luas. Ada kalanya melihat ini dari keterangan saya tadi itu untuk memperluas cakrawala iman kita. Perjalanan iman. Cakrawala iman itu sangat luas. Jadi tidak menyalahkan orang lain yang tidak cocok dengan karakter atau kepribadian kita. Ya. Saya mulai dari awal lagi. Jadi Allah itu sebelum membimbing manusia itu beriman, sebelum kasih hidayah, itu memang ada fase-fase kafir dulu. Karena apa? Sebelum manusia itu balik, ya sebelum mengenal ketuhanan, manusia itu lebih kenal akunya dulu. Kenal akunya dulu. Jadi di situ masih berjalan nafsu. Nah, makanya kalau ini untuk memperjelas yang menjadi pertanyaan dari Pak Dede sampai ke hakul yakin. Iya, Mbak. Sampai ke hakul yakin itu. Jadi yang diajar. Nah, di sini saya luruskan jalur-jalurnya dulu. Jadi perjalanan manusia untuk menuju ketuhanan, yang saya maksud dengan kafir, tertutup ke ketuhanannya, hanya mengenal akunya, itu memang proses manusia dari kecil. Makanya ada langit 7 di jasad. Jadi iman itu arahnya menuju yakin ke Allah itu ke bawah. Panahnya ke bawah. Kalau dulu dijelaskan oleh Gus Tubi, wa nahnu aqrabu ila min al-warid, Allah itu bertempat di leher kita untuk menuju ketuhanannya ke bawah, ilaman Allah biqalbin salim. Nah, di sini saya rinci satu persatu langitnya, langit jasad. Saya ulangi lagi, kan tadi saya sudah uraikan di Al-Quran itu banyak sekali angka 7. Langit 7, bumi 7, surga 7, neraka 7, sa'i 7. Nah, maksudnya 7 itu semua ada pada diri kita. Kalau kita bisa membawa 7 ini ke Allah, yakin menempati surga 7. Kalau kita tidak bisa menempati, tidak ada yang membimbing, ya sampai mati nggak terbuka untuk menembus langit 7 ini, ya kita celaka. Jadi kalau nanti saya buka langit satu persatu, insya Allah kita akan lebih jernih hati kita, tidak memandang kekurangan dari orang lain. Memang itu Allah yang kasih. Allah yang kasih, bukan kehendak manusianya. Mengapa mereka belum beriman? Karena belum dapat bimbingan. Di situ Allah belum kasih hidayah. Jadi diperluas, hatinya diperluas. Saya uraikan dari langit pertama, yaitu namanya langit 1 sampai 4 itu langit nafsu. Makanya dikala manusia lahir dan sudah mengenal miliknya, akunya, kalau diganggu sama orang lain itu enggak terima. Misalnya ibunya menggendong anak bayi yang lain, dulu ini ibuku, nangis. Mainannya dirampas orang, dirampas teman yang lain, dipertahankan. Jadi mulai kecil memang manusia itu ditanamkan, diberi oleh Allah sifat keakuan. Jadi itu sah. Jadi kalau kita ini memandang orang yang ini saya yang benar, saya yang keakuan, itu sah, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Memang sebelum manusia itu iman wajib kafir dulu. Ya wajib kafir itu wajib. Itu memang pemberian. Karena apa? Belum lahir imannya. Kalau yang asli iman dari diciptakan sampai enggak, sampai kiamat, sampai nanti ya malaikat. Kalau manusia salah itu hal biasa.
Makanya al-insanu makhluk manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kalau dalam Al-Quran, khuliqal insan halu'a. Allah menciptakan manusia itu dengan segala kekurangan. Jadi langit yang pertama itu nafsu amarah. Nafsu amarah, nafsu yang suka marah. Kadang-kala yang sering terjadi marah pada dirinya sendiri karena tidak sadar dengan saya kok dikasih keluarga yang gini ya, saya usaha kok gagal ya, saya itu emosi dengan dirinya sendiri. Ada kalanya emosi untuk keberhasilan suatu karyanya. Jadi sandarannya masih pada aku, itu enggak apa-apa. Bahkan dalam keyakinan pun, oh cara saya yang benar, itu enggak apa-apa ya. Enggak usah dicacat, enggak usah kita cela. Memang dia masih menempati nafsu keakuannya. Nah, proses membuka hati oleh Gus Tubi melewati itu, menembus satu persatu. Kedua, menembus nafsu lawwamah, nafsu yang sifatnya ingin merusak. Misalnya nggak terima kalau anak kecil ada teman yang misalnya memegang makanan ringan lebih enak, nggak terima. Saya harus memiliki itu. Kalau nggak memiliki saya rusak. Itu hal biasa. Persaingan itu hal biasa. Ya. Kalau ada orang yang nggak sepaham, maunya dirusak, itu hal biasa loh ya, hal biasa. Tetap Allah yang memberi watak-watak itu Allah. Jadi kita nggak berhak menyalahkan. Kita nggak punya hak menyalahkan. Itu Allah yang kasih. Lalu dibuka lagi nafsu ketiga. Nafsu sufia. Nafsu yang kelihatannya halus. Halus, tapi halus di mulut. Di luar halus, dalamnya pendendam. Itu apa salah? Enggak. Memang Allah kasih. Ya, memang Allah kasih. Sifat licik. Lalu ditembus lagi nafsul mutmainnah. Kelihatannya tenang, damai. Tapi ketenangannya itu masih tahap nafsu. Ketenangannya misalnya punya harta banyak, punya mobil. Tapi dikala oleh Allah digeser sedikit, ada goncangan dalam jiwanya. Sehingga menyesali kegagalannya. Saya dulu kaya, mobil saya 7. Saya ini sudah haji. Kenapa setelah haji saya kok gini? Kok makin hancur-hancuran? Saya ini sudah beramal banyak. Malah habis ini gimana Allah ini? Saya sudah melakukan kewajiban, kok saya begini? Nah, itu nafsu mutmainnah. Kelihatannya tenang, tapi belum terbuka pintu kesadarannya. Di situ mulai satu persatu dibuka. Itu proses membuka hati. Disitulah mulai dari takdir-takdir yang seperti itu, hati dibuka lagi ke namanya ainul yakin. Itu mata dohir dan mata batin sudah bisa melihat, sudah mulai tersentuh ke ketuhanan, sudah mulai tersentuh ke ketuhanannya. Jadi memandang apa mulai masuk ke hati, mulai ada kesadaran. Nah, kalau sudah terbuka ainul yakinnya, mata hatinya, di situ ada ilmu yakin. Dikasih ilmu ketauhidan, ilmu ketuhanan. Mulai masuk lagi. Mulai masuk.
ada kalanya ini yang saya alami dan yang saya dengar dari curhat-curhat orang yang pernah dibuka hatinya. Kalau sudah terbuka ainul yakin, ada kalanya melihat, bisa melihat gaib. Kalau itu jatahnya bisa melihat gaib. Ada kalanya dikasih mimpi, gini, itu hal biasa. Hal biasa, ya. Dan itu pun saya juga ngalami seperti itu. Tapi itu masih belum iman, masih perjalanan, Jadi kalau misalnya yang sudah terbuka hatinya, mengalami pemandangan panah dengan yang dilihat. Jangan terpana pada yang dirasakan, kembalikan enteng-enteng aja. Ya Allah, kau yang memberikan penglihatan seperti ini. Ya Allah, kau yang memberikan diri saya seperti ini. Kembalikan ke Allah. Jadi tidak terpana pada yang dilihat atau dirasakan. Kalau kita terpana pada keajaiban-keajaiban, sama dengan kita itu disuapi satu sendok udah kenyang. Nggak disuapin lagi oleh Allah. Tapi kalau belum selagi tidak keluar dari jamaah, dari bimbingan, suatu saat disambung lagi oleh Allah. Itu prosesnya membuka hati ya. Nah, sesudah ilmu yakin, di situ Allah al-insana ma lam ya'lam. Allah mendidik kita dengan kesadaran, keimanan, itu mulai tertanamkan di diri kita. Misalnya ya, yang saya alami sendiri, ini yang saya alami, saya didatangi gaib dengan membawa emas berpeti-peti dan ditanya memilih iman atau dunia, saya pilih iman. Ya seperti itu. Lalu saya melihat Al-Quran raksasa, kira-kira lebarnya di atas kepala saya, lalu terbuka isinya masuk ke jasad saya. Itu hal biasa. Itu masih ilmu yakin. Ada kalanya hati ini mengeluarkan bahasa-bahasa ilmu banyak sekali. Itu yang saya alami. Jadi itu kalau dalam susunan ilmu loh ya, bukan iman. Perjalanan iman itu fase jadab. Seperti saya Siti Jenar. Tapi ajaran Gus Tubi tidak seperti saya Siti Jenar. Itu hanya fase otak kosong, jasad kosong, di hati hanya ada Allah aja. Di hati hanya ada Allah. Memang kalau berhenti di situ, ibarat sabdo mandi mengucapkan apapun ampuh. Tapi untuk apa? Untuk apa? Nah itu sama Gus Tubi, bukan itu iman. Lewati. Ya Alhamdulillah saya diketemukan oleh Gus Tubi, oleh Allah. Jadi tidak berhenti di situ. Lewati itu bukan iman. Untuk apa membahayakan orang lain dengan sabdo mandi? Apa itu lidah ya itu kalau badan ini. Jadi iman di situ, kalau menempati di situ kita nggak bisa diikuti orang, itu nggak bisa. Munculnya hanya kesaktian, karomah, apa imam belum. Itu fase perjalanan, nggak dialami curhat dari Pak Mulya Taiwan. Sudah saya buka hatinya ngalami hal-hal seperti itu. Lalu Mas Oreb Kalimantan itu yang ngalami seperti itu. Setelah tanya-tanya tertawa dia. Oh ya nggak apa-apa, bayang nggak los. Itu perjalanan. Dan banyak yang curhat mengalami seperti itu, kekosongan. Itu fase jadab. Lalu ke hakul yakin. Nah, hakul yakin ini akan mengalami tasawuf. Hak itu Allah, yakin ke Allah, tapi masih di hati, masih rasa, itu masih fase. Tasawuf itu apa? Di hati hanya butuh Allah aja. Sewenang punya Allah, nggak butuh dunia, nggak butuh apa-apa. Cukup Allah aja cukup.
tapi kita punya keluarga. Emangnya kalau anak mau uang satu sekolah disuruh baca Al-Fatihah sudah kenyang? Emangnya kalau mau makan hanya disuruh Bismillahirrahmanirrahim udah kenyang? Orang iman itu wajib kerja, jangan menempati di situ. Jadi sama Gus Tubi, lewati iman kok terlena dengan kenikmatan Allah dunia enggak mau. Karena programnya Allah ini jahilun fil ardi khalifah. Allah menciptakan bumi ini untuk ditempati. Orang iman menempati situ gimana? Biasa menguasai dunia. Ya, itu hakul yakin, mulai itu hakul yakin. Kalau orang bilang tasawuf. Lalu dalamnya tasawuf ada lagi waro. Jadi Allah kasih nikmatnya dunia ini fase hakul yakin ya. Nikmatnya dunia ini enggak ada apa-apanya dengan nikmat iman. Enggak ada apa-apanya. Seujung kuku nih dunia ini kalau dibandingkan dengan nikmatnya iman. Sehingga makanan apapun enggak ada rasanya. Apa yang ada di dunia ini termasuk istri itu enggak ada rasanya kalah dengan iman. Di situ ini cerita saya pribadi sama Gus Tubi, bukan itu iman di dunia ya harus dinikmati dunia. Bukan itu iman. Lanjutkan lagi. Nah, disitulah nanti dibuka lagi. Itu sudah langit 7 ya. Baru mi'rajnya apa? Yakin ke Allah. Itu loh mi'raj. Lurus mau menghadap Allah. Bahagianya hati. Merasakan kenikmatan dunia dan akhirat. Yakin. Itu loh mi'raj. Di situ yang saya alami. Jadi kalau sudah merasa di hakul yakin lanjutkan, belum tinggal satu langkah lagi ke yakin. Dan di yakin itu nanti banyak lagi, Allah itu luas. Jadi iman itu nggak naik daun tapi mengakar. Kalau tembang Sunan Kalijogo pangkur, ya ilmu atau apapun itu hanya daun. Kalau orang itu menuju Allah melalui ilmu ya naik daun. Tapi kalau orang menuju Allah bertauhid itu mengakar. Semakin mengakar di hati luas-luas, semakin kuat akar percayanya ke Allah, yakinnya ke Allah. Nggak gampang goyah dengan apa yang ada di dunia. Misalnya sanjungan, ya terus terang misalnya dicintai banyak wanita, itu hanya daun. Jadi itu semua kenikmatan yang dikasihkan Allah itu malah menjadi akar keyakinan kita ke Allah. Kita lebih mengakar ketauhidannya. Jadi kalau urusan tauhid itu mengakar, gak naik daun. Kalau misalnya Pak Haji Yaman bisa mengarang lagu itu naik daun. Pada suatu saat ilmunya habis, daunnya kuning lokrot. Tapi kalau iman nggak ada jatuhnya. Jadi kuatkan akar imanmu. Kalau walaupun ada terpaan apapun nggak goyah, kuatkan keyakinan. Itu maksud dari membuka hati. Jadi lebih sadar, lebih ikhlas menghadapi takdir. Nah, kalau kita sebelum mengakar, sebelum dibuka yakinnya banyak ilmu dulu, akhirnya hanya jauh nanti. Ada angin, gampang jatuh. Tapi kalau mengakar, kalau sudah mengakar yakinnya ke Allah, demi Allah, ilmu itu dikasih sendiri oleh Allah. Karena apa? Dikasih apapun nggak goyah imannya. Makanya bimbingan dari Gus Tubi, iman dulu, baru lainnya dikasih oleh Allah. Bisa diterima saudaraku semua? Bisa. Ya itu perjalanan membuka hati di situ. Bisa. Ya. Kan kalau dalam Al-Qur'annya berkali-kali saya ulang Allah tujurobikum qaulu bala syahidna. Jadi roh sebelum menyatu dengan jasad
ditanya oleh Allah, apakah kamu akan iman, Roh? Qalu bala, siap. Iya ya Allah. Syahidna janji setia. Nah, dikala kita lahir, kita ketepatan nafsu oleh orang tua dikonsumsi, dikasih oleh kebutuhan jasad aja. Makan, minum, akhirnya rohnya, imannya tertutup, keakuan semua. Nah, setelah mulai oleh Allah dibimbing ke keimanan, ke ketuhanan, baru dibuka satu persatu. Disitulah nanti kita tahu, oh ini toh menyembah Allah itu. Prosesnya membuka itu seperti itu. Dan itu nggak sulit. Ya. Tidak memandang apapun, misalnya nggak harus dari agama apapun, enggak. Karena pada dasarnya, khususnya masyarakat Indonesia itu hanya beda agama, tapi satu keyakinan, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, hanya beda agama, tapi satu keyakinan, ada yang Maha Esa. Di situ perluas. Jadi kita itu menyembah yang Maha Esa, bukan menyembah nama. Lebih luas, ya, lebih nasionalis, kembali ke Pancasila. Yakin damai rukun. Hanya untuk kalau kita menyaksikan yang belum masih ada yang mencela atau apapun, memang mereka belum dibuka hatinya, masih di keakuannya, nggak apa-apa. Iman itu hak Allah.